Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Laila Ningrum dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0520955665. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas 2 matkul pemrograman web berbasis web. Di sini saya akan langsung membaca soalnya. Soalnya kan banyak tinggi, panjang. Langsung dari sini aja. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan. Pokoknya ini banyak. Langsung di sini saya sudah membuat variabel teksnya, jadi takut waktunya kurang cukup, takut waktunya tidak cukup, jadi saya disini langsung menjelaskan saja menurut pemahaman saya. Di sini langsung mulai kita yang indeks HTML dulu pertama, karena dia utama banget. Ini deklarasi doctype pasti udah tahu, mendeklarasi kayak bisa banget pokoknya. Kayak kita tuh mendeklarasikan bahwa kita punya dokumen ini menggunakan standar HTML5 doctype HTML. Ini wajib untuk file HTML. Terus HTML line ID kayak tag pembuka untuk seluruh dokumen HTML dengan atribut line ID ini yang menunjukkan pakai bahasa Indonesia. Mungkin kalau line ID itu kan language Indonesia gitu. Terus bagian head udah jelas kepala atas, tuh atas. Kayak minta charset di UTF-8 itu kayak ngatur encoding karakter UTF-8 ini. Terus kayak huruf, misalnya huruf tanda baca itu masuknya ke meta ini. Terus yang meta name-nya viewport content word device weight initial scale ini kayak mengoptimalkan tampilan untuk angkat mobile, ya untuk mobile. Detail sistem pemesanan ajar itu judul halaman. Terus link lewat style sheet itu karena kita pakai CSS jadi harus ditambahin. Bagian body div ID header udah jelas, bagian atas div class container juga. Langsung navigasi udah pokoknya indeks udah paham kali ya. Kita langsung saja ke yang kedua, stock. Di stock ini juga sebenarnya saya langsung ke yang intinya saja sih, intinya penting banget. Paling utama mana ini, head udah jelas, charset juga tadi udah, title udah, header juga udah. Nah ini di nav class navigation di class nav menu have index HTML, stock HTML, tracking HTML. Nah di stock HTML ini ada kelas aktif stok bahan ajar, itu sama kayak menandai menu yang sedang aktif yang kita lagi dipakai. Lanjut ke nih di class filter section vModel, mana tadi. Nah ini select vModel filter PJJ, fungsinya tuh kayak two-way data binding gitu, kayak lain ke variable filter PJJ ini. Terus ke change, mana change pergantian untuk perubahan v4 loop untuk render loop nih, render list kayak list satu lah cuma itu. Oke, unique data list kalau ya file attribute. Terus ke takut bukannya kayak sebentar lagi di nav class navigation di class nav menu have index HTML, stock HTML, tracking HTML. Nah di stock HTML ini kan ada kelas aktif stok bahan ajar, itu sama kayak menandai menu yang sedang aktif yang kita lagi dipakai. Lanjut ke nih di class filter section vModel, mana tadi. Nah ini select vModel filter PJJ, fungsinya tuh kayak two-way data binding gitu loh, kayak lain ke variable filter PJJ ini. Terus ke change, mana change pergantian untuk perubahan v4 loop untuk render loop nih, render list kayak pakai list satu lah cuma itu lah. Oke, unique data list kalau ya file attribute. Terus ke takut nggak nyampe, sebentar lagi vModel nih, ini agak penting intinya. Select vModel sort by, itu ya kayak tadi nggak sih, lain ke variable sort by checkbox nih, filter type checkbox vModel filter menipis itu ya karena misal banyak stoknya menipis, terus vModel filter kosong ya stoknya habis, ya seperti itu. Kita lanjut saja langsung, mungkin cukup ya, stok cukup segini karena masih ada sih kayak tag center, kayak status kelas biar dinamis ya. Pokoknya ini sih lebih gampang sebenarnya. Kita lanjut langsung ke tracking ya, tracking HTML ini. Di sini tuh kayak kita membuat kode full HTML CSS sama Vue.js nya harus difungsikan. Di sini folder, nah folder itu ada folder isi ini CSS ini. Langsung saja lah. Jelas ini yang betul tadi, header, body, navigation, content
glass morphis container, cartoon dashboard, kayak buat styling pokoknya lewat CSS itu orang-orang mah ya terus dibilangnya styling lewat CSS. Kayak aku di sini kayak pakai yang lebih ungu biar melek aja sih, lebih kayak modern juga biar nggak bosen. Biasanya kan putih juga nggak biru, jadi saya di sini pakai yang ungu. Langsung lanjut saja ke javascriptnya sama kita harus ngisi di folder lain dulu, JS database data bahan ajar JS dulu. Kita mulai di sini ada UPPTC list, ini untuk daftar nama seluruh daerah. Stok bahan ajar juga, setiap item berisi kode modul, judul bahan ajar, kategori juga, lokasi rak juga, jumlah stok, safety, harga, terus paket semester 1, komunikasi, pokoknya isi dari stok bahan ajar itu. Ekspedisi itu kayak buat apa itu namanya, buat daftar PPJJ aja sih, daftar paket bahan ajar, daftar stok buku, pilihan ekspedisi, status tracking, itu masuknya ke JS. Ini data bahan ajar. Lanjut ke mana ini, ke stok FJS. Yang tracking delivery order itu kayak ya cuma nambah itu orderan, kayak nomor tanggal kirim, nomor induk, ekspedisi gitu, terus kayak timeline status, dikirim sama enggak dikirimnya, aktif apa enggaknya, terus form data, paket list, select paket, tracking list, itu kan masuknya ke tracking. Dan jelas harus pakai VJS sih, biar dia kan kayak buat input TO, menampilkan detail otomatisnya juga, menyimpan di studio juga, mengelola studio juga, ya pokoknya biar bisa juga. Kalau di sini CSS-nya harus dalam folder dulu. Kalau cuma dari folder langsung CSS yang satu itu cuma nggak bakal jadi, jadi cuma polosan, cuma huruf doang. Jadi kita harus CSS-nya tuh lewat. Lanjut ke tadi mana, stok ya, lanjut ke stok F. Sama kayak tadi data bahan ajar, cuma ini lebih ke CS-nya ke stok yang buat form menyediakan stok bukunya itu antara ada dan habisnya, kayak menambahkan stok, terus filter, sortnya, status stok otomatisnya, tambah edit datanya, validasi formnya, pokoknya JS itu kayak kayak kita buat form tugas tuh pakai form dari website itu makanya JS. Lanjut saja lah, kalau JS mah udah ya, langsung ke ininya aja. Tapi udah ya, style udah, data bahan ajar, tracking apps sama, tracking apps juga kayak stok juga, itu cuma bedanya buat kasih form yang tracking bahan ajarnya itu dikirim dari mananya gitu ya. Mungkin itu dulu kali ya, tugas 2 ini mungkin cukup sekian ya. Maaf jika banyak kekurangan dalam penjelasan saya, karena saya memang kurang banget dalam menjelaskan. Ngomong hari-hari biasa aja belibet, apalagi codingan yang perlu belajar ya, emang lagi belajar. Maaf pokoknya Pak. Maaf aja Pak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin saya akan lanjutkan ke tugas 3 langsung, tapi beda video. Cuman ini apa tuh namanya, ini hasil dari website yang saya bikin untuk tugas 2 lewat web langsung juga. Tapi di sini saya nggak
nggak upload ke Git. Tapi maaf, saya di sini nggak upload ke GitHub soalnya. Tapi saya nggak upload ke GitHub ini pak, website ini, kayak file shortcut yang bukan, jarang pakai pas saya ngoding tuh, bukan kerjaan saya ngoding. Jadi saya nggak menyimpan di GitHub gitu. Jadi saya bikin satu persatu aja. Kurang lebihnya ya mohon maaf ya pak jika banyak kekurangan dalam penjelasan saya atau pengerjaan tugas saya ini. Untuk diberi tanggapan pada tutor pada Bapak Hamid Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.